Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pamungkas dengan NIM 230416002. Saya akan mempresentasikan PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diartikan sebagai pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Subjek pajak PPh pasal 21. Subjek PPh 21 diantaranya ya pegawai dengan status sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, penerima uang pesangon, pegawai yang pensiun, ahli waris, wajib pajak bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Namun, pengenaan PPh 21 tidak dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan, melainkan dipotong oleh pemberi penghasilan seperti pemberi kerja, bendahara, pemerintah, dana pensiun, badan, dan penyelenggara kegiatan. Pengecualian dari pajak PPh pasal 21. Yang pertama, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat, dividen. Dan yang kelima, penghasilan lain dari luar negeri. Tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 tahun 2022 adalah penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%, 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%, dan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Sebelumnya, sampai tahun 2021, tarif 5% berlaku untuk batas penghasilan sampai dengan 50 juta. Kini batas tersebut dinaikkan sampai penghasilan 60 juta. Sanksi PPh pasal 21. Terdapat dua jenis sanksi yang bisa dikenakan pada petugas berwenang yang lalai melaksanakan kewajibannya, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif. Menurut pasal 9 ayat 1 dan 2A Undang-Undang KUP, keterlambatan pembayaran atau penetoran pajak ke kas negara setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenai denda bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Sanksi pidana. Sanksi ini diterapkan mengacu pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP yang mengatur mengenai kelalaian pemotongan pajak dalam memberikan bukti potong atau bukti pungut. Pelanggaran ini bisa diancam dengan tuntutan kurungan minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Selain itu juga akan dikenakan denda sebesar minimal 2 kali jumlah pajak terutang dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang.
Contoh menghitung PPh pasal 21. Budi merupakan seorang pegawai dengan status sebelum menikah tanpa tanggungan di perusahaan X dengan penghasilan bruto per tahunnya senilai 60 juta atau sekitar 5 juta per bulannya. Budi membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 25.000 setiap bulan. Berikut cara menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Budi. Biaya jabatan setahun 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Iuran pensiun setahun 25.000 dikali 12 sama dengan 300.000. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun sama dengan 60 juta dikurangi 3 juta dikurangi 300.000 sama dengan 56.700.000. Karena ada penghasilan tidak kena pajak yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bersih dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sama dengan 56.700.000 dikurangi 54 juta sama dengan 2.700.000. PPh pasal 21 setahun sama dengan 5% dikali penghasilan kena pajak sama dengan 5% dikali 2.700.000 sama dengan 135.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.